Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya di TikTok, jadi saya coba menjelaskan ke teman-teman ya lebih lengkap, karena di YouTube ini saya upload di YouTube, karena di YouTube kan kita bisa lebih panjang, kalau di TikTok kan cuma 3 menit. Nah jadi alasan saya sebenarnya untuk memperbaiki lagi Mac, karena memang Mac itu tidak bisa digantikan ya. Salah satunya saya butuh sistem operasi Macintosh, karena di Windows itu banyak sekali hal-hal yang membuat saya itu berpikir, apalagi berkaitan dengan virus. Saya sudah coba pakai punya teman, saya coba beralih dan memikirkan kembali, cari-cari di Tokopedia, kira-kira laptop apa yang bagus. Dan itu saya lakukan bukan cuma 2 minggu atau 3 minggu, tapi sekitar 6 bulan kira-kira teman-teman, sampai bulan 10 kemarin ya, akhir bulan, karena April itu sama sekali nggak pakai laptop lagi. Jadi saya coba beralih ke PC lagi, yang sebenarnya PC pun tidak cukup bagus ya untuk kita gunakan untuk pengerjaan sehari-hari, apalagi kita bicara tentang editing video, apalagi ada fitur-fitur di aplikasi-aplikasi tertentu ada di Mac itu nggak bisa dipakai di Windows ataupun PC. Belum ditambah lagi saya harus merubah lagi ekosistem yang ada di ruangan ini yang sudah banyak berkaitan dengan Mac, sehingga saya berpikir ya udahlah, baiknya kita perbaiki aja, meskipun ini sudah masuk tahun kelima ya, 2018 berarti sekitar 4 tahun berjalan laptop Mac-nya. Alhamdulillah sudah diperbaiki, terus harganya itu masih worth it teman-teman. Kalau saya lihat di review beberapa teman-teman channel lain yang bahas tentang kasus flashgate, itu rata-rata mereka menemukan di harga 6 sampai 8 juta, dan ada juga yang menyebutkan di iBox itu pergantiannya 7 sampai 10 juta. Nah, tapi saya menemukan di harga yang kurang lebih 3 juta 800, atau misalnya saya cuma ambil yang full set aja. Nah, ini mungkin saya kasih lihat ya ke teman-teman. Kalau misalnya bisa kelihatan ya, 3 juta, ini 3 juta 385.000. Nah, ini LCD only teman-teman, LCD only dari Mac. Jadi saya tidak mau ganti yang full set, karena yang di belakang ini memang tipis banget teman-teman, kayak kertas, bukan kertas sih, kayak kaca gitu, kaca udah mendekati laminating. Nah, ini karena ini versi yang retina, jadi dibuat seperti ini. Saya tidak mau ambil yang versi full set, karena yang di belakangnya ini masih bagus. Jadi paling saya tinggal menambahkan saja cover atau case yang kayak begini. Nah, ini kan harganya cuma 50.000, jadi nanti bisa lebih kelihatan bagus lah untuk Mac-nya. Terus mungkin sebelum lanjut videonya, saya unboxing dulu ya, saya kasih lihat ke teman-teman di video unboxingnya. Oke teman-teman, seperti janji saya di TikTok, saya akan ceritain dan saya coba bongkar dulu laptopnya, ya MacBook-nya, karena ini dari perjalanan di Jogja, dari Jogja saya kirim ke Jakarta, terus kirim ke Bau-Bau. Langsung aja ya, biar nggak lama-lama, saya ambil barangnya dulu. Oke, ini barangnya ya. Ya. Oke, karena ini masih kayu, jadi nanti saya coba bongkar dulu. Kenapa kita harus packing kayu tiap kali kirim laptop? Sebenarnya ada yang namanya bubble wrap yang bisa kita lapiskan berkali-kali dari ini ya. Cuman saya agak ragu karena ini kemarin yang rusak layarnya guys. Jadi saya nggak berani kalau misalnya MacBooknya tidak dikirim dalam menggunakan bubble wrap. Paling dari Jogja ke mana, ke Jakarta itu cuma habis 100
ribuan, nggak sampai 150 kata teman. Makasih juga buat Om Hasan udah bantu. Oke, sorry. Nah, nggak nyampe 100 ribuan, nanti bau-bau dia kirim bersama dengan just tip saya yang lain. Nanti teman-teman kalau mau butuh juga jasa just tip, itu nanti cek aja di TikTok ya. Saya sering unboxing barang-barang just tip saya. Nah, ini laptopnya di double nih pengirimannya. Ini bisa jadi seperti tambahan lagi. Terus kita butuh gunting. Udah cukup yang ini. Sekarang kita butuh gunting lagi untuk buka barangnya, teman-teman. Saya sebenarnya agak was-was juga sih, karena Retina display ini kan, kalau informasi yang saya baca di iBox, hasil review iBox itu hasilnya tidak akan sama kejernihannya antara iBox sama yang dijual di luar iBox. Cuman harganya itu teman-teman bisa habis sekitar 7-10 juta. Kalau yang ini kan cuma 2.500.000, terus ongkos pasangnya kan 800.000, jadi masih worth it lah. Ini saya pakai pengiriman JNE lumayan, ya kan. Itu MacBook kalau soal dosnya memang udah terjaga lah dari dulu dia. Nah, saya nggak terlalu khawatir kalau. Nah, oke. Berdebu. Oke. Oh, masih di plastik lagi sininya ini. Dan aja ya. Rusak itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis 3.500.000 ya, kalau di total sekitar 4 juta lah. Sekitar selisihnya itu hampir 3 juta dibanding kita perbaiki di iBox. Udah total sama pengiriman ya 3 jutaan lebih lah, nggak sampai, mungkin 3 di antara 3.850 sampai 3.900. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan ini adalah Mac-nya. Oke, ini Mac-nya yang sudah diperbaikin. Sepertinya aman ya teman-teman ya. Nanti kita coba lagi. Ini karetnya. Terus ini LCD yang lamanya ini dibuka. Udah sama nota. Oke, kita lanjut. Dan beberapa teman-teman juga kemarin merespon kan, kalau misalnya pertimbangkan, kenapa nggak mempertimbangkan untuk beli Book Air. MacBook Air katanya harganya itu bisa sampai 4 juta atau 6 jutaan dengan varian yang mirip SSD. Tapi sebenarnya akan berbeda ya teman-teman, performa yang diberikan sama MacBook Air dan MacBook Pro. Apalagi misalnya kita harus mengupgrade ke M1. M1 itu jujur saya belum mampu ya untuk mengupgrade lagi ke sana. Tetapi saya bisa mencari solusi yang lain. Solusinya adalah saya harus beli atau mengganti LCD aja yang Retina. Tapi sebenarnya teman-teman, ini saran juga buat teman-teman yang mau menggunakan MacBook juga. Saya tidak mau mengajak ya, tapi karena sebenarnya ketika kalian sudah masuk di MacBook atau menggunakan produk Apple, terutama Mac, biasanya agak sulit. Kalau sudah nyaman itu agak sulit berpaling. Karena itu sudah saya rasakan sekitar 4 tahun ini ya. Memang apa yang diberikan Mac, misalnya kecepatan dari menangkap signal WiFi, kemudian baterai ketika mencas, Thunderbolt, kenyamanan layar, kemudian browsing, kebebasan dari virus, itu semua tidak bisa digantikan sama
laptop Windows meskipun harganya sudah sampai di atas 12 juta. Saya pernah review juga, nanti teman-teman lihat aja di link ini. Dan itu memang karena sistem operasinya teman-teman, memang Mac ini nggak bisa digantikan sama yang lain, sehingga saya nggak bisa. Tetapi kalau teman-teman budgetnya cuma sekitar 8 atau 10 juta, teman-teman saya sarankan beli MacBook Pro saja yang 2015. Kenapa? Karena masih bagus teman-teman. Rata-rata saya melihat di grup-grup atau forum-forum MacBook itu rata-rata mereka mencari MacBook yang 2015. Kenapa? Karena 2015 ini salah satu MacBook yang sudah pakai Retina, meskipun desainnya atau baterainya tidak se powerful dari MacBook Pro 2016 atau 2017. Dan kebanyakan kasus yang 2016 sampai 2018 kan memang pengguna MacBook yang mengalami kasus FlexGate. Tetapi saya belum menemukan kasus-kasus lainnya yang terjadi di 2016 atau 2018. Saya cari selama beberapa bulan ini nggak ada tuh yang berkaitan dengan masalah mesin. Karena memang ini kayak gagal produk aja di FlexGate-nya. Makanya kan Apple itu berani memberikan garansi atau berani mengganti. Tapi saya nggak mau menempuh jalur itu karena repot teman-teman. Jadi saya mencari atau menggunakan jasa teman saya yang ada di Jogja. Terima kasih buat Hasan Jido. Channelnya ini nanti teman-teman subscribe juga. Kalau misalnya teman-teman seorang mahasiswa atau berkaitan dengan akademisi ya dosen. Nah jadi masih worth it teman-teman. Di kota sekecil sini, sekota Bau-Bau ini, itu saya bisa mengirim dan menghabiskan budget 3.800.000 kira-kira begitu. Karena mungkin saya menggunakan juga pengiriman ya. Jadi kalau misalnya dari Jogja ke Bau-Bau langsung, itu kan hitungannya 75.000 per kilo. Belum nanti kali 2, terus packing kayu, jadi mahal. Mungkin bisa sampai 600 atau 800. Jadi saya coba dari Jogja saja terus ke Jakarta, kan di Jakarta kan saya punya bisnis just tip. Jadi just tipin sama barang-barang yang lain, terus saya kirim ke Bau-Bau, baru bisa jalan. Nah itu teman-teman, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang bisa mempengaruhi kita menggunakan teknologi ya. Apalagi mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan Windows, ya baiknya jangan dulu beralih ke Mac. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau lagi berkaitan dengan virus, ya udah beralih aja di Mac. Karena sejauh ini memang saya gunakan selama 4 tahun bagus. Apalagi teman-teman yang mengenal saya ya sejak dulu 2010 saya jadi teknisi, dan saya kasih beberapa tips-tips juga ke teman-teman yang kenal saya. Ya itu saya kasih tahu kalau misalnya salah satu laptop yang saya ingin beli di masa depan itu kalau budgetnya sudah cukup adalah Mac. Karena Mac itu tadi seperti itu, tapi tergantung dari kebutuhan. Ya untuk ngetik-ngetik lah cukup lah. Saya pun sebenarnya belum bisa memastikan apakah Mac ini berfungsi dengan baik atau enggak, karena ini kan baru tiba kemarin. Jadi saya belum bisa memastikan. Nanti saya kabarin lagi teman-teman setelah perbaikan 3 bulan atau 4 bulan. Baru saya review kembali, saya kasih tahu ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin ada teman-teman juga yang mau menanyakan kira-kira belinya di toko mana. Nanti di link di bawah nanti saya taruh ya buat teman-teman ya. Nanti teman-teman yang mau nanya kira-kira belinya di mana dan ngubungin Mas siapa, nanti saya kasih di DM atau DM Instagram saya atau komen di TikTok aja. Nanti saya coba baca-baca, nanti saya kasih tahu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya, karena mungkin belum banyak juga yang dibahas sebenarnya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu tadi aja ya, paling ini yang bisa saya kasih lihat, ini pergantian yang saya lakukan. Jadi memang benar-benar tipis. Ini FlexGate-nya. Nah teman-teman bisa lihat di review-review yang lain lah soal itu. Saya cuman share aja berbagi pengalaman, karena saya jenuh aja kemarin bekerja. Kalau misalnya ternyata sebenarnya bisa, kalau Mac-nya itu jalan doang antara kerjaan sehari-hari, sebenarnya bisa. Cuman di extended kayak gini, di mirror seperti ini. Cuman masalahnya bosan juga teman-teman, ternyata saya mesti pindah-pindah tempat juga. Saya sudah beli juga Samsung smart monitor yang M5-nya itu bagus, nyaman banget, dan dia udah Full HD kan, dan itu sekitar 3 juta atau 4 juta. Tapi tetap aja nggak bisa, ternyata memang namanya MacBook itu sudah didesain biar kita bisa mobile kan. Jadi kalau misalnya ada temen yang ngajak ngopi, ya nggak bisa kalau misalnya kerja, kalau misalnya pakai mirror terus begini. Makanya saya ganti. Dan
Kalau misalnya duitnya juga belum cukup kan kita bisa taktisin ya ke mana-mana lah pembiayaannya. Oke teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Jika kalian ada yang kalian tanyakan tentang perbaikan atau tips-tips ongkir dan lain-lain, kemudian harga barang, nanti chat aja, nanti saya kabarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.